Cek, cek. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Pagi hari ini kita mau siapkan hati. Mari kita mau angkat pujian kita mau bawa pujian dan penyembahan yang terbaik di hadapan Tuhan Yesus. Hikmat
Benar Tuhan, kami mengagumi Tuhan setiap apapun yang Tuhan kerjakan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap kasih-Mu Tuhan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, pagi hari ini kami siap untuk memulai ibadah kami siap untuk bersorak-sorai lebih lagi Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau bertata atas puji-pujian kami Tuhan, Engkau disukakan atas pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami yakin dan percaya juga Tuhan ketika kami datang Tuhan dalam keadaan yang sedih Tuhan, kami boleh pulang dengan pengharapan. Ketika kami datang dalam keadaan sakit, Engkau Maha Penyembuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami siap untuk memuji-Mu lebih lagi. Haleluya, sama-sama yang kita yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Haleluya, apa kabarnya? Luar biasa. Kita memberikan salam kanan kiri, kita mau katakan selamat beribadah. Masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat pujian kita mau katakan tinggi nama-Mu dipuji. Ketika kita berjalan bersama Tuhan Yesus, kemenangan demi kemenangan akan Tuhan berikan. Tak pernah ku ragu
haleluya Yesus. Biarlah dari kemuliaan sampai kemuliaan Tuhan, kami mau berjalan Tuhan terus bersama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang setia. Kami yakin Tuhan ketika kami belajar mengandalkan-Mu terus Tuhan, kemenangan Tuhan Yesus Engkau sediakan atas hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami enggak mau menyerah Tuhan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan sekali lagi. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku
tidak menimpa aku. Oh kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Hosana bagimu, haleluya. Oh glory, glory bagimu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Bapa, kami sembah Engkau Yesus. Engkau punya rencana yang indah bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, teramat baik ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji-muji Tuhan. Suatu perkara yang kami tahu Tuhan, bahwa iman kami adalah iman yang teguh bersama dengan Yesus Kristus yang hidup. Kami tidak akan goyah menjalani kehidupan ini, sebab Engkau lebih besar daripada persoalan-persoalan yang kami hadapi. Bila puji-pujian kami Tuhan yang boleh menyukakan, menyenangkan hati-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau saja Allah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, seluruh pemberitaan firman Tuhan kami serahkan dalam pimpinan Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang memberkati hamba-Mu yang dipercayakan menyampaikan ini, firman Tuhan ini. Isi hati-Mu ya Tuhan yang boleh disampaikan. Kami nanti pulang dari tempat ini Tuhan, ada sesuatu yang Allah kerjakan di dalam hidup kami. Ada iman yang bertumbuh di dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semuanya. Masih suasana Lebaran, ya puji Tuhan. Tapi kita bersyukur kita masih ada di rumah Tuhan beserta dengan keluarga kita. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih buat semuanya, Bapak Ibu serta majelis pengurus yang ada. Dan biarlah kita sama-sama hari ini belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tema besar kita adalah iman dan pergumulan, ya, iman dan pergumulan. Kalau ini sudah jelas, kalau ada di kata iman, ada pergumulan, berarti Bapak Ibu Saudara, satu hal yang kita tahu bahwa berarti ada pasangan hidup, ya. Pengkhotbah katakan bahwa ada waktunya menanam, ada waktunya mencabut, ada waktunya lahir, ada waktunya mati, dan seterusnya. Itu artinya bahwa itulah bagian hidup kita, itulah yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Namun kita sebagai orang yang percaya, bahwa kita punya Allah yang hidup seperti pujian tadi. Saudara dan saya tidak perlu gentar takut, sebab ada Yesus yang selalu beserta dengan kita, yang memampukan kita
menjalani kehidupan ini bersama dengan Yesus. Subtema yang saya sampaikan adalah teladan iman. Ya, mari kita baca ayat itu Bapak Ibu Saudara di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang kedua. Ya. Ibrani 11 ayat yang kedua. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Amin. Di terjemahan lain, Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan mengatakan di dalam versi Alkitab Firman Allah yang hidup atau FAYH dikatakan bahwa iman itu Bapak Ibu Saudara teruji. Lebih tepatnya saya baca ayat itu Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan dikatakan seperti ini. Umat Allah pada zaman dahulu terkenal karena iman mereka, FAYH. Jadi bahwa saat ini kita akan boleh belajar tentang teladan-teladan yang ada di dalam Alkitab, dan itu adalah buah daripada iman mereka. Dulu saya adalah orang yang termasuk anti, alergi kalau mendengar tentang kesaksian, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak suka mendengar tentang kesaksian, tentang mujizat. Kalau saya ke toko buku, khususnya toko buku rohani, Bapak Ibu Saudara, saya selalu menghindar kalau ada buku-buku tentang kesaksian, mujizat. Saya perginya ke arah buku teologi, begitu ya. Tentang biblika, tentang eksegesis, eksegesa. Saya selalu ke arah sana. Benar, saya jujur. Saya menghindar ini tentang buku yang isinya tentang kesaksian. Akan tetapi saya disadarkan oleh Tuhan. Mata rohani saya dibukakan oleh Tuhan. Yang tadinya saya menyepelekan tentang kesaksian itu, saya jadi tertarik tentang kesaksian. Kenapa saya tertarik? Kenapa? Ternyata seseorang yang bisa berjalan hidup, yang berhasil, yang bisa berkenan di hadapan Tuhan, yang bisa melakukan segala kebenaran firman Tuhan, tidak lepas dari yang namanya iman. Kita jangan melihat orang yang berhasil, Bapak Ibu Saudara. Yang kita lihat adalah keberhasilannya di akhir. Tapi kita boleh menelusuri seseorang yang berhasil itu. Bagaimana awalnya? Bagaimana kehidupannya? Dan itu yang akan kita lihat saat ini. Lalu yang pertama-tama, kita akan boleh melihat supaya kita, Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, bisa hidup dengan iman itu. Bagaimana caranya kita menghidupi firman Tuhan itu? Kita harus mengerti dulu tentang iman itu sendiri. Definisi daripada iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini dasar. Ini iman Bapak Ibu, ini definisi iman. Dikatakan di dalam bahasa Yunani, pistis, apa itu? Percaya, yakin, sungguh-sungguh. Inilah yang kita bawa di dalam menjalani kehidupan ini. Saudara harus percaya kepada Tuhan.
Saudara harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara harus betul-betul yakin kepada Tuhan. Baik kepada Tuhan itu sendiri maupun kepada perkataannya. Sebelum Tuhan menyampaikan segala sesuatu, contoh-contoh, saksi-saksi, bahkan pahlawan-pahlawan iman, penulis Ibrani ini menuliskan di bagian ayat yang pertama, Ibrani 11, bahwa dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menjalani kehidupan ini dengan kekuatan kita. Kita akan gagal, kita akan ketinggalan, kita akan tidak bisa menjadi saksi. Kita akan tidak bisa menjadi teladan iman. Sepenuhnya orang percaya harus mengakui, mendekatkan diri, percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan serta apa yang difirmankan. Maka di kaum pria pernah saya sampaikan tentang tingkatan daripada iman itu. Iman itu, Bapak Ibu Saudara, bisa hilang. Iman itu bisa runtuh. Iman itu bisa goyah. Iman itu bisa, Bapak Ibu Saudara, hilang dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu Saudari dalam Tuhan, mari kita perhatikan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Bagaimana seperti tema, subtema yang saya sampaikan. Tuhan mau kita semuanya ini menjadi saksi-saksi iman. Jemaat Tuhan di GBI Nias ini serta pemirsa yang mendengarkan ibadah ini boleh menjadi teladan di dalam iman. Tuhan mau kita menjadi garam dan terang. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, saya itu pernah dihubungi seorang bapak, teman baik saya. Beliau adalah seorang dosen, juga tokoh di kami orang Sumatera. Saya sudah bersahabat dengan beliau 15 sampai 20 tahun. Yang mengagetkan saya adalah berkata demikian, Pak Manurung, Bo, buat suatu buku tentang kehidupan Bapak Manurung. Saya merasa tidak layak menuliskan pribadi saya, keluarga saya di satu buku. Saya sering ditanya, kami sering berbincang-bincang 15 sampai 20 tahun saat ini. Kemudian tahun berikutnya dia berkata, Pak Manurung, buatlah satu buku tentang hidupmu, pengalamanmu dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, saya ini adalah termasuk seperti dikatakan di sini pergumulan. Saya menghadapi pergumulan semasa hidup saya. Tamat SD, saya harus keluar kota. Saya harus kos, menuntut ilmu, pisah dengan orang tua. Kalau sudah pisah dengan orang tua, berarti saya harus berbaur dengan kosnya itu bukan cari kos satu, pisah dengan yang ibu kos atau bapak kos, yang tuan rumah, tidak. Kami sekamar, satu rumah. Di situ saya, Bapak Ibu Saudara, punya pengalaman. Bagaimana saya yang usia kelas 1 SMP itu 12-13 tahun ya. Saya harus makan sendiri, masak sendiri, menyuci sendiri, setrika sendiri.
Taulah zaman dahulu nyetrika ndak pakai itu ya, masak ndak pakai kompor, masih pakai kayu, sabuk kelapa kalau kami dulu. Kemudian menyuci sendiri, masak sendiri. Dan kalau Bapak Ibu yang pernah tinggal sama orang 1 hari atau 2 hari bahkan bertahun-tahun, saya bisa bayangkan bagaimana posisi kita, keadaan kita. Karena apa? Kita semuanya disoroti, kita makan dilihati, kita tidur juga diawasi. Semua gerak-gerik kita diawasi. Dan saya mulai daripada umur 13 tahun sampai umur 35 tahun, saya tinggal bersama dengan orang. Suka dan duka pasti, ya, sudah beberapa orang yang saya tempati rumah dan kami bersama-sama. Tidak gampang. Mungkin ada Bapak Ibu yang pernah 1 bulan bersama dengan orang lain, gimana? Saya 15 tahunan Bapak Ibu bersama dengan orang. Kalau hati ini tidak panjang, ususnya tidak panjang kata orang, tidak bisa. Usus saya ini harus saya panjangkan, harus sesabar-sabarnya Bapak Ibu. Macam-macam tipe-tipe orang, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Usus saya harus panjang. Belum lagi Bapak Ibu Saudara, saya harus kerja. Kelas 1 SMP itu saya sudah harus kerja untuk saya bisa menyekolahkan saya. Jadi saya cukup punya pengalaman di dalam hidup ini. Saya pergi ke Kalimantan, kemudian puji Tuhan saya tidak mendapat pekerjaan di sana. Saya pergi ke Salatiga. Saya mengambil keputusan dan menyerahkan hidup saya melayani Tuhan. Dan setelah itu sampai dari umur 26 tahun sampai 35 tahun tetap masih ikut orang lain. Masih 10 tahunan di rumah orang lain, di gereja khususnya saya tinggal pelayanan. Tidak semudah yang kita bayangkan. Dan kemudian saya berkeluarga. Saya berkeluarga semua karena Tuhan. Saya takut, tadinya saya takut berkeluarga. Karena apa? Kalau saya orang sekuler, wah udahlah menikah saya narik becak, bisa hidup kok. Karena saya sudah pernah lakukan itu waktu saya sekolah, narik becak sambil sekolah. Tetapi orang tua saya selalu mengebel, bagaimana umurmu sudah 36 tahun, saya takut. Karena apa? Saya sebagai hamba Tuhan sudah berkomitmen, saya tidak akan bekerja yang lain. Banyak orang-orang yang mengasihi saya, Pak Manurung, ayo ikut saya, ikut multi level atau apa sejenisnya itu untuk nambah-nambah. Ayo bisnis ini Pak Manurung, ayo buat ini Pak Manurung. Tapi hati saya sudah berjanji, bukan berarti kalau ada hamba Tuhan yang kerja sekuler sambil melayani seperti Paulus, tapi saya sendiri sudah berkomitmen untuk itu. Sampai sekarang masih banyak orang-orang yang mengasihi kami ya, supaya ekonomi bertambah begitu, tapi saya nggak berani, nggak bisa. Saya katakan istri saya, mah betul masakanmu itu enak, tapi tolong bantu hati nurani saya. Jadi akhirnya kami menikah Bapak Ibu Saudara dengan iman. Saya sampai ke Semarang, uang tinggal 25.000, itu 75.000, tidak ada rumah, tidak ada ember, tidak ada apa. Semua karena iman Bapak Ibu. Lalu saya sempat tinggal di rumah orang 4 bulan, menunggu ada uang untuk ngontrak. Karena 75.000 ngontrak tidak bisa, beli ember apa, beli kompor apa, tidak bisa.
Jadi ya sudah, semua karena iman. Puji Tuhan kami bisa kumpulkan, lalu kami bisa mengontrak saat itu. Belum lagi Bapak Ibu Saudara, diteruskan pengalaman-pengalaman yang dipenuhi dengan pergumulan. Setelah menikah, wah puji Tuhan lah, nanti anak lahir normal begitu ya, doanya hamba Tuhan. Anak lahir sesar. Belum kami bayar di Citarum sebesar 7 juta pada waktu itu. Telepon berdering bahwa ayah saya meninggal. Wah, luar biasa. Di rumah sakit aja belum bayar 7 juta, saya harus pulang ke Sumatera karena ayah saya meninggal, memerlukan uang 5 jutaan. Padahal persiapan kami untuk sudah sehemat mungkin kami mengumpulkan untuk persiapan kelahiran anak. Yang bisa kami kumpulkan jujur hanya 250.000. Jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian kami dipercayakan melayani di sekolah sebagai guru agama Kristen. Apa yang terjadi? Gaji pihak sekolah memberikan bisanya hanya 35.000 satu bulan. Artinya kalau dihitung-hitung minus ongkos saya, kebutuhan untuk sabun saya 35.000. Waktu itu sudah tahun 1997 itu sudah Krismon. Jadi itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kami harus melakukan itu. Dan semua penuh pergumulan. Mungkin orang bilang, Pak Manurung kok mau kerja tapi minus. Tapi dengan berjalannya waktu saya 10 tahun seperti itu, tanpa diduga, tanpa ada di dalam pemikiran saya oleh wali kota, semua yang sudah bekerja melayani, mengabdi 10 tahun dinaikkan, diangkat menjadi pegawai negeri. Dan banyak lagi pengalaman-pengalaman yang ada di dalam diri saya. Belum lagi istri saya yang pernah sakit sampai 3 kali operasi. Saya ada 5 tahun mengurusi istri saya, bagaimana harus saya bersihkan pagi juga sore hari. Jadi dengan Bapak itu, beliau yang tadi mengerti tentang kehidupan saya, Pak Manurung, buat di satu buku tentang kehidupan Bapak. Ini menarik, seperti itu. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, saya merasa tidak layak. Tapi itu yang terjadi, itu yang nyata. Saya tidak buat-buat, itu saya alami di dalam hidup ini. Dan saya katakan, kalau aku ada, kami ada, sebagaimana kami ada saat ini, semua karena Tuhan. Dan di tempat ini ada saudara kita, Bapak Supri ya, yang bisa membuat satu buku. Dan itu tidak gampang. Ketika saya membaca, tidak gampang. Mungkin kita belum melihat keberhasilan Pak Supri saat ini adalah keberhasilannya. Tapi coba kita teladani kita simak jauh ke belakang Bapak Ibu. Saya sudah baca buku itu, sangat memberkati dan sangat memberkati. Apa Pak judulnya Pak? Siapa? Luar biasa. Jadi saat ini pagi hari ini kita lihat ada 3 dari sekian banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang akan boleh memberkati kita di dalam kehidupan ini. Bagaimana perjuangan mereka? Apa yang mereka lakukan? Bagaimana keadaan mereka pada saat itu? Yang pertama adalah tentang Habil, ya. Ayat yang keempat, karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, kita perhatikan ayat ini, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan kepada persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Kita tahukah Habil itu sudah lama mati, 3.000 tahunan, ribuan tahun yang lalu.
Tapi sampai saat ini dia masih berbicara kepada kita, memberikan teladan kepada kita. Jadi benar apa yang dikatakan bahwa harimau mati meninggalkan apa? Belang. Gajah mati meninggalkan apa? Gading. Manusia mati meninggalkan nama baik. Meninggalkan apa, Pak? Utang katanya. Oh, haleluya. Itu di sana, Pak. Di sini meninggalkan nama baik. Amin ya. Puji Tuhan. Bercanda. Jadi apa yang kita lihat dari sudut mananya tentang persembahan? Saya tidak pakai, pasti ada kontroversi nanti. Oh, karena darahnya sehingga persembahannya Habel diterima. Oh, karena anak sulung. Itu bermacam-macam. Oh, Kain karena memberikan buah-buahan sehingga enggak diterima. Kalau memang di dalam pendidikan kami yang kami karena ada darahnya seperti itu, tapi itu yang saya dapatkan. Namun Bapak Ibu Saudari dalam Tuhan, apakah kita mempersembahkan itu zaman sekarang ini? Tidak. Tapi Alkitab katakan bahwa ia memberikan, kita perhatikan ini, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban lebih baik daripada korban Kain. Apa yang kita persembahkan Bapak Ibu di hari-hari ini? Roma 12. Kita akan baca ayat itu, tolong Pak Harto. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Terima kasih. Ini hidup kita ini yang kita persembahkan kepada Tuhan. Persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemarin retret gabungan, temanya adalah bagaimana menjadi generasi yang tak terpatahkan. Kemarin retret gabungan PRBI di Kopeng. Saya katakan kepada anak-anak remaja, ada godaan, ada masalah, ada rintangan, godaan ada di depan, apalagi anak-anak remaja. Saya katakan satu, hanya imanmu, hanya iman kita yang membuat kita bisa hidup takut akan Tuhan. Amin. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, hanya ini, iman itu yang membuat kita hidup menjadi hidup takut akan Tuhan. Kalau kita tidak punya iman, semua jadi sabet. Korupsi akan merajalela. Semua kejahatan-kejahatan akan dilakukan. Gaya hidupnya akan gaya hidup duniawi. Itu kalau kita tidak punya iman. Sehingga kita malah terpengaruh, Bapak Ibu Saudara. Tetapi tokoh-tokoh atau pahlawan-pahlawan di dalam Alkitab ini, Bapak Ibu Saudara, seperti Musa, dikatakan dia menolak disebut keluarga Firaun. Dengan iman dia menolak disebut. Bagi Musa, bahwa harta yang paling berharga di dalam hidupnya adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan.
sehingga Musa juga menjadi tokoh pahlawan iman di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah di ayat yang kelima, Henok. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kita tahu semua penerima tulisan ini, mereka itu adalah mereka yang penuh dengan pergumulan. Kalau saya baca sejarahnya ini, mereka lebih sulit daripada keadaan kita. Mereka ditolak, mereka dianiaya, mereka disingkirkan. Secara psikis mereka, secara moral mereka, secara iman mereka, ngapain saya ikut Yesus? Kira-kira seperti itu. Toh saya juga menderita. Tapi kalau kali ini Henok sampai disebutkan naik ke surga, apa yang kita lihat di dalam kehidupan Henok adalah hubungannya, pribadinya dengan Tuhan. Dikatakan Henok itu hidup bergaul, berjalan dengan Allah. Bapak Ibu Saudari di dalam Tuhan, orang yang mau melayani mengikut Tuhan, mau beribadah, mau setia kepada Tuhan, mau mencari Tuhan, saya katakan sekali lagi, itu karena iman. Kalau orang tidak beriman, semuanya akan mengatakan ibadah itu sia-sia. Mencari Tuhan itu sia-sia. Melayani itu sia-sia. Seperti pemazmur katakan, apa gunanya? Tetapi kita berdoa selalu di dalam kehidupan kita. Kalau sampai firman Allah, tokoh-tokoh tersebut dimuat di dalam Alkitab ini, ada teladan yang mereka lakukan, kita diberkati melalui kehadiran mereka. Mari Bapak Ibu Saudari di dalam Tuhan, keteladanan tentang bergaul mencari Tuhan kiranya boleh menolong kita. Saya pernah katakan di Kekal Yerusalem, saya itu malu. Rumah saya itu kan di depan masjid. Yang namanya 5 waktu itu Bapak Ibu Saudara, tidak asing lagi bagi saya. Anak-anaknya itu loh dibawa ke masjid. Tuhan, kiranya ini juga akan memberkati kami, mencelikkan mata rohani kami yang percaya kepada Yesus. Kalau saudara sepupu kami bisa semangatnya seperti itu, istri, suami, dan anak-anak mereka dibawa ke sana. Tuhan, bagaimana iman kami orang percaya di hari-hari ini? Jangan sampai Tuhan ragu. Kalau aku datang ke bumi, apakah aku menjumpai iman di bumi? Jangan sampai ada keraguan itu pada kita. Kita miliki iman. Kita mencari Tuhan karena ada Tuhan. Amin. Kita mengikut Tuhan karena memang Tuhan itu benar-benar ada. Itulah yang membuat kita semangat mengikut Tuhan. Dan yang terakhir adalah di ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, Nuh itu tidak tahu hukum banjir. Next. Nuh itu tidak tahu hukum bahtera. Tetapi dikatakan bahwa Allah mau menghukum manusia, mau membinasakan. Tapi untuk keluarga Nuh, Tuhan mau menyelamatkan. Di mana letaknya? Adalah ketaatan mereka. Ketaatan Nuh. Walaupun mungkin mereka diejek, Nuh kok membuat bahtera? Ini musim kemarau, ini bukan musim hujan. Tapi Nuh tetap saja
mengerjakan, membuat bahtera itu, dan itu tidak 1 hari, 2 hari, 5 hari, itu bertahun-tahun Bapak Ibu Saudara, yang tidak masuk akal, tetap dikerjakan. Dengan ketaatannya itulah perhatian Tuhan tertuju kepada keluarga ini dan hendak menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, ini yang kita boleh melihat teladan iman tokoh-tokoh yang ada di Alkitab dari Ibrani pasal yang ke-11 ini. Bagaimana dengan kita? Maukah Bapak Ibu Saudara menjadi teladan iman di dalam kehidupan ini? Maukah kita Tuhan pakai menjadi garam dan terang, sehingga orang lain diberkati melalui pengiringan kita kepada Tuhan? Oh iya, keluarga itu tanggal muda maupun tanggal tua tetap bersuka cita. Karena apa? Iman. Keluarga itu, aku tahu sakit penyakit yang dialami tidak kunjung sembuh, tapi masih bisa setia kepada Tuhan. Karena apa? Karena iman. Aku tahu ekonomi keluarga itu benar-benar memprihatinkan. Tidak punya apa-apa, tapi keluarga itu tetap setia, tetap mengikut Tuhan. Karena apa? Karena iman. Jadi mungkin Bapak Ibu Saudara, kita punya pengalaman yang berbeda. Kita punya pergumulan yang berbeda. Saya mungkin berbeda dengan Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang jelas, ada pasangan hidup yang kita tidak bisa hindarkan di dalam pengiringan ini. Tapi ingat satu perkara, Tuhan mau membentuk kita. Amin. Tuhan mau menjadikan kita menjadi garam dan terang. Tuhan mau menjadikan kita teladan iman. Sehingga di dalam kesulitan, di dalam pergumulan ini, orang lain boleh melihat kita. Oh, anak Tuhan. Oh, orang percaya. Sungguh sekitar kita boleh diberkati. Ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Saudara. Biarlah Tuhan menolong kita, menambahkan iman kepada kita, sehingga kita jemaat Tuhan. Jemaat yang boleh menjadi teladan secara iman dimanapun kita berada. Kita datang kepada Tuhan, kita katakan, ku tidak dibiarkan bergumul sendiri. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang
jadi. Tanpa Allah peduli, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berurus sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami jalani kehidupan ini, kami tidak seorang diri. Ada Allah yang mengerti, yang selalu bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara ya Tuhan, kami percaya Roh Kudus terus bekerja di dalam hidup kami, sehingga jemaat-Mu yang ada kami semua ya Tuhan. Tuhan jadikan menjadi garam dan terang di tengah-tengah pergumulan kami. Mungkin sakit penyakit belum kunjung sembuh Tuhan. Mungkin persoalan dalam rumah tangga, pekerjaan, ekonomi kami Tuhan. Kami Tuhan izinkan bergumul di muka bumi ini Tuhan. Banyak pergumulan kami di hari-hari ini Tuhan. Tapi firman-Mu boleh membangkitkan semangat kami ya Tuhan. Kalau teladan-teladan atau tokoh-tokoh iman ya Tuhan, pahlawan iman yang sudah kami pelajari, kami baca bersama saat ini Tuhan. Hidup mereka juga bergumul, tetapi sampai nama mereka dicatat di dalam kitab, di dalam Alkitab ya Tuhan. Sesuatu yang luar biasa buat kami saat ini. Terima kasih Bapa, tumpangkan tangan-Mu memberkati kami Tuhan. Engkau jamah setiap hati kami Tuhan. Kami tidak mau kalah dengan dunia ini Tuhan. Kami tidak akan terlena Bapa di surga. Kami akan Tuhan akan jadikan kami menjadi pemenang di hadapan Tuhan. Karena Yesus selalu beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, jika ada yang lemah Tuhan kuatkan kami. Yang sakit Tuhan jamah disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan persoalan, bahkan segala kekhawatiran, kebimbangan, keraguan, keputusasaan. Puji Tuhan, haleluya, kami akan pulang membawa pengharapan yang daripada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Kami persilakan Engkau terus berbicara untuk hadir di dalam hidup kami. Pujian syukur terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah terima firman Tuhan. Haleluya, semua kita yang percaya berkata amin. Serahkan pada Saudari Van. Baik Bapak Ibu, kita akan menyimak warta sepekan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan, pada hari ini kita telah terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya, Bapak Sopan Manurung. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya hari Minggu tanggal 21 April 2024 dengan berbicara Bapak Pendeta Hosea Editiono. Dan berikut ini warta sepekan yang akan kami sampaikan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan.
dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah anak Bethel Indonesia setiap minggu pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Demikian warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Gereja akan mengadakan retret pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan hari Senin 17 Juni 2024 bertempat di Amanda Hills, Bandungan. Kami mengajak seluruh jemaat untuk ikut dalam retret ini dengan biaya akomodasi sebesar 250.000 untuk jemaat GPI Nias dengan kategori usia di atas 10 tahun, 125.000 untuk anak-anak jemaat GPI Nias dengan kategori usia 3-10 tahun, kemudian untuk di bawah 3 tahun gratis. Jemaat dari luar GPI Nias dikenakan biaya sebesar 400.000. Seluruh ketentuan biaya di atas sudah termasuk subsidi. Untuk biaya normal tanpa subsidi adalah sebesar 400.000. Dipersilahkan jika ada jemaat yang ingin membayar lebih dari ketentuan yang ada, kemudian pendaftaran kepada Ibu Trifosa. Pembayaran bisa melalui sistem mencicil atau menabung hingga batas pendaftaran ditutup, yaitu tanggal 2 Juni 2024. Bagi jemaat yang mau menabung terlebih dahulu, bisa diserahkan kepada Ibu Trifosa. Datang dan ikutilah persekutuan kekal pada hari Jumat 19 April 2024 pukul 6:30 malam. Kekal Karmel pembicara Ibu Lukman bertempat di Bapak Yusuf Semawis di Jalan Rejosari 8 nomor 22M. Kemudian Kekal Hermon pembicara Bapak Hosea bertempat di rumah Bapak Andi Kustianto, Jalan Purwosari 4 nomor 16A atau di rumah Pastori. Kemudian Kekal Betania, pembicara Bapak Manurung bertempat di rumah Bapak Suharto, Jalan Dempel Mutiara 6 nomor 280. Kemudian terakhir Kekal Yerusalem, pembicara Bapak Suharto bertempat di rumah Bapak Handoko, Jalan Arya Mukti Tengah 5 nomor 274. Terima kasih. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Hosea untuk menutup doa berkat. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita akan berdiri sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan berkati, baik lewat ujian maupun lewat pemberitaan firman-Mu, belajar dari teladan iman, tokoh-tokoh Alkitab yang telah Tuhan berikan buat kami semakin yakin oleh kesaksian mereka, iman mereka yang tidak pernah goyah. Biarlah Tuhan ini menginspirasi kami untuk tetap setia, sebab pengharapan kami bukan sia-sia, tetapi kami berharap kepada Allah yang hidup, Allah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kekuatan kami. Berkati Tuhan hamba-Mu Bapak Sopan Manurung yang sudah membagikan berkat firman Tuhan pagi ini buat kami. Kami terus menyerahkan Bapak dan Ibu Sopan Manurung, juga Grace, di tengah-tengah keluarga semua menjadi berkat buat kemuliaan nama Tuhan di mana mereka tinggal. Tuhan, kami percaya berkat yang sama telah Tuhan berikan buat kami pagi ini yang sudah hadir dalam ibadah ini. Berkati juga bagi mereka yang sebentar mengikuti ibadah online sore hari. Tuhan, kami percaya berkat yang sama Tuhan berikan.
Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah diberi kekuatan kembali, dan Tuhan buka jalan bagi mereka yang hari-hari ini kesulitan ekonominya. Kami percaya Allah Tuhan adalah kekuatan kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini terus diberkati Tuhan. Kami rindu kemuliaan Tuhan dinyatakan dari seluruh suku-suku bangsa di seluruh Nusantara. Mereka boleh memuji memuliakan nama-Mu. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Ulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah, kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah yang telah ditebus, diselamatkan, menjadi ahli waris surga, dan persekutuannya yang intim melalui rohnya yang kudus terus menyertai dan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Segenap aktivitas usaha pekerjaanmu disertai Tuhan, diberkati dan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini esok sampai Maranatha Yesus datang kembali. Yang percaya berkata, Amin.